pertama adalah memang hilirisasi itu adalah suatu kebutuhan untuk bangsa kita. Nah, sehingga kita bisa mendiversifikasi produk-produk turunan dari batu bara ini, juga sekaligus kita bisa melakukan substitusi produk-produk yang selama ini kita impor. Nah, seperti contoh adalah LPG, metanol, etanol, segala macam yang memang banyak kita impor dari luar negeri. Nah, ini ada kesempatan untuk kita untuk melakukan produk turunan dari batu bara sendiri. Nah, memang ada kelemahan satu di Indonesia adalah bahwa kita belum mandiri dari segi teknologi hilirisasi tersebut, sehingga ketergantungan kita terhadap teknologi asing itu masih sangat tinggi. Nah, sehingga harganya pun akan sangat mahal karena kita harus membeli dari lisensi dan teknologi dari luar negeri. Nah, namun dalam beberapa kajian yang sudah dilakukan bahwa memang produk-produk itu sangat dibutuhkan dan bisa menghemat devisa negara. Nah, ini yang sedang dilakukan kajian dengan sangat hati-hati. Nah, sehingga ini bisa prospek, bisa visible secara ekonomi dan secara teknis. Nah, untuk hilirisasi batu bara sebenarnya tidak berhenti di beberapa produk saja. Misalnya seperti yang sekarang sudah di-launch itu adalah PTBA dengan Pertamina dan Air Product itu akan menghasilkan DME di Sumatera. Kemudian Bakri Group dengan Ithaka Resources dan Air Product akan menghasilkan metanol di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan misalnya. Nah, selain itu juga masih banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa meningkatkan low rank coal atau batu bara kalori rendah dengan cara sederhana, yaitu dengan coal upgrading yang kita sebut dengan coal upgrading, itu bisa meningkatkan kalori sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, ini juga masih potensi dan itu harganya tidak terlalu mahal. Nah, kemudian juga kita bisa membuat briket batu bara yang bisa digunakan oleh para UMKM kita, misalnya seperti perajin tahu dan segala macam yang memang membutuhkan panas yang kontinu tetapi tidak terlalu besar. Nah, ini bisa kita pakai batu bara sebagai sumber panasnya, artinya dalam briket, dan itu tidak terlalu mahal teknologinya. Nah, kemudian yang lain adalah yang sekarang juga banyak dilakukan di negara maju adalah menghasilkan pupuk organik dari batu bara sendiri. Nah, pupuk organik ini bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah, nah sehingga akan menghasilkan hasil pertanian yang lebih tinggi dan lebih produktif. Dan banyak hal lain sebenarnya yang bisa dilakukan, misalnya seperti menggantikan menghasilkan produk-produk kimia yang memang sangat dibutuhkan oleh industri dalam negeri. Dan selama ini memang selalu harus diimpor. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.